datang di ibadah online service GBI Soleh Gracia Padang. Kita akan mendengarkan warta info sepekan kegiatan gereja kita di dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Soleh Gracia Padang. Hadirlah kembali karena GBI Soleh Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi tim hospitality di nomor yang tertera di layar ini. Gembala Sidang, Penatua Diaken, dan seluruh panitia Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, untuk semua doa dan dukungan juga kontribusi yang telah diberikan dalam perayaan Natal GBI Soleh Gracia yang akan diadakan besok pada tanggal 7 Desember pukul 7 malam melalui YouTube GBI Soleh Gracia Live Center. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bagikan, kita publikasikan perayaan Natal ini kepada seluruh saudara-saudari kita agar kita bisa beribadah bersama-sama di rumah dan merasakan berkat-berkat Tuhan melalui perayaan Natal ini. Bapak Ibu, berikut jadwal ibadah kategorial kita dalam minggu ini. Demikianlah warta info sepekan kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Saya Mentari Priscilla Febe Manurut. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Penatua Diaken dan Bapak Gembala mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi yang indah ini Tuhan kami dapat hadir di rumah kami masing-masing untuk melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan mulai awal sampai akhir Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Yesus, tetangga-tetangga kami, lingkungan kami Tuhan yang mendengar, berkati Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan, berkatilah Bapak Gembala kami. Dan begitu juga Tuhan jemaat-jemaat yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Kami akan percaya hadirat-Mu hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat beribadah, selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Soleh Gracia Padang. Saya mengajak semuanya kita untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama, kita mau puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita sampai kesudahannya. Kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kita, haleluya. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini, dimanapun kita berada. Kita menaikkan puji syukur sembah kepada Yesus Kristus yang terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan Tuhan memulihkan Sion. Haleluya. Katakan marilah kita berjalan maju, menabur benih yang pasti tumbuh. Allah setia, Tuhan berkuasa memberikan berkat-Nya. Gereja Tuhan, jangan menyerah dalam derita dan air mata. Akan pulang, pasti kembali membawa berkas-Nya. Tuhan memulihkan Sion. Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka
mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Haleluya. Yesus, tangan-Mu telah melakukan perkara yang besar. Jemaat Tuhan, katakan, marilah kita berjalan maju, menabur benih yang pasti tumbuh. Allah setia, Tuhan berkuasa memberikan berkat-Nya. Gereja Tuhan dalam derita dan air mata akan pulang, pasti kembali membawa berkat-Nya. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorak dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara. Oh, Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Angkat tangan-Mu, katakan, Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Oh, haleluya. Sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Sebab Tuhan memulihkan Sion. Haleluya. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa. Melakukan perkara, sebab tangan Tuhan melakukan perkara, sebab tangan Tuhan telah melakukan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Kemana aku dapat lari di hadapan-Mu? Kau sahabat yang begitu dekat dalam kehidupan kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu besar atas kehidupan kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kasih setia. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah. Haleluya. Pikirkan tentang tak terselami bagiku, tak terselami bagiku Tuhan. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu, mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Dimengerti, sungguh besar, oh dan sungguh indah. Oh ini Yesus tak terselami bagiku, terselami bagiku Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah Yesus, mari sembah Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan yang teramat besar, yang sangat besar bagi hidup kami. Haleluya. Oh kau sahabatku, kau yang dekat denganku, hanya kau Yesus Tuhan yang selalu ada bersamaku, memberkatiku, sebab mukjizat-Mu nyata
dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu Kau nyatakan bagi kami. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku, oh haleluya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sembuh. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya, oh Roh-Mu ya Yesus Tuhan. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan di saat ku tak berdaya. Oh haleluya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mujizat nyata bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan, menapaki setiap hari-hari yang kami jalani Tuhan. Kami tahu ketika kami bersepakat, ketika kami bertekun Tuhan, kami percaya mujizat-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami siap bersukacita, bergirang, memuji nama Tuhan. Biarlah nama-Mu yang termasyur dan termulia dalam ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Roh Kudus-Mu Bapa yang memberikan kami kekuatan, yang mengajar kami, dan yang menopang kehidupan kami. Haleluya. Bertepuk tangan, angkat pujian ini. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu haleluya, oh akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, oh di atas dasar iman. Haleluya, timbunlah tanah yang berlubang, oh menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, oh menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, haleluya. Shalom. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami bisa beribadah dari tempat kami masing-masing. Engkau Tuhan selalu menyertai dan memberkati sepanjang hari-hari yang kami lewati. Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, apa yang telah Engkau taruhkan bagi kami sepanjang minggu ini, berkat-berkat yang kami terima, bahkan kesembuhan, bahkan persoalan-persoalan yang kami hadapi, Tuhan berikan kemenangan. Untuk itulah Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Kuduskanlah persembahan kami ini berupa materi yang telah kami persiapkan dengan rasa syukur dan sukacita. Biarlah Tuhan namamu dipermuliakan. Biarlah Engkau juga bersukacita atas persembahan kami ini ya Bapa. Tuhan, kami akan memberikannya dengan rasa hormat dan mengagungkan namamu. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memberikannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai, sambil kita menaikkan pujian ini. Kita katakan bahwa kasih setia Tuhan besar dan teramat besar dalam kehidupan kita. Katakan, tak terukur kasih setiamu, tak ternilai pengorbananmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjian-Mu. Ku renungkan kebenaran-Mu.
mulia kasih setia Tuhan besar. Katakan selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar. Kasih setiamu Tuhan melingkupi kehidupanku, melingkupi kami Bapa. Sebab kasih setiamu besar, teramat besar bagi kami Bapa. Haleluya. Katakan, tak terukur kasih setiamu, tak ternilai pengorbananmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi. Kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjianmu, dan ku renungkan kebenaranmu. Ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia kasih setia Tuhan besar, selalu baik, oh selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar. Selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar, oh selalu dan tetap selamanya besar, selalu dan tetap selamanya, selalu dan tetap selamanya besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh Kau perkenankan hadir pada hari ini Tuhan Yesus, pagi ini Bapa. Sebab hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah kubu pertahanan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, dan kami takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kau kekuatanku Tuhan, kekuatan sukacitaku. Oh Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Ketika kami bertekun berdoa, kami percaya kuasa-Mu memenuhi kami Bapa. Sebab Kaulah kekuatanku Tuhan, haleluya. Oh, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai, dan aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita naikkan pujian ini, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, kasih-Mu Tuhan, oh haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan dan sukacitaku. Kaulah Tuhan, haleluya, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kekuatanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami dengan kebenaran Tuhan. Beri kami rasa haus dan lapar terus-menerus di hadapan hadirat-Mu, terbuka untuk semua kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran-Mu memerintah kehidupan kami, seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan penuhi, sehingga tidak ada ruang-ruang yang diisi oleh dunia ini lagi, melainkan dipenuhi dengan keilahian-Mu, sehingga kami hari lepas hari terus dibawa, dituntun untuk menjadi serupa dengan Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kuasailah kami Roh Kudus, urapilah kami, baik hamba-Mu, baik semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Aturkanlah kepada kami satu kehidupan yang layak, yang berkenan di hadapan Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa dari ketekunan. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan, kita harus mengerti satu rahasia hidup. Banyak orang berpikir apabila sudah mendengar kata kekuatan, kuasa, yang terpikir padanya adalah sebuah kekekaran, kegagah perkasaan, tubuh yang tegap, tubuh yang tegar, lalu ada kekuatan yang hebat. Saudara, ini seringkali membawa kita keliru. Berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kuasa tidak selalu berbicara tentang hal-hal fisik. Kita bisa melihat ketika dikatakan kekekaran, kita berpikir Esau orangnya juga justru kekar, atletis, suka berburu, orang yang cekatan, tangkas, tetapi ternyata gagal memanajemen hati dan hidupnya. Akhirnya dia ditolak, dan Yakub yang justru lebih lemah, Yakub yang justru lebih sering tinggal di rumah, tidak cakap menangkap buruan, tapi ternyata Yakub yang diperkenan dan mendapatkan berkat itu. Terlepas dari kontroversi upaya mamanya untuk membawa berkat itu, tapi kita bisa melihat ada perbedaan antara orang yang dipikir tangkas, lihai, cekatan, gesit, lincah, tapi ternyata ada yang lebih daripada itu, yaitu kita melihat bagaimana rahasia hati di hadapan Tuhan. Ada Simson di dalam perjanjian lama yang terkenal juga hebat, gagah perkasa, orang kuat, bisa merobohkan tembok, bisa mengalahkan singa dan beruang. Saudara bisa melihat bagaimana orang seperti ini, tapi ternyata tidak punya kekuatan di dalam jiwanya. Dan dia dikalahkan hanya oleh rayu mendayu dari seorang perempuan yang bernama Delila. Lalu kita bisa melihat lagi ada Goliat yang luar biasa kuatnya. Kita bisa tahu ada Goliat yang hebat tapi justru dikalahkan oleh seorang anak remaja kecil, disebut mungkin bocah ingusan, wajah kemerah-merahan, tapi dia memenangkan pertarungan. Dan Goliat yang gagah perkasa, tangkas, besar, tubuhnya sebagai raksasa, tapi ternyata saudara kalah dengan Daud yang kecil. Kalau kita melihat zaman dahulu, kita melihat sejarah bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan dunia, ada Mesir, ada Babilonia, ada Media Parsia, ada Makedonia, ada Roma. Kerajaan-kerajaan besar itu sudah kecil sekarang. Sudah menjadi negara-negara ya biasa saja, saudara. Padahal dulu berjaya dan sangat luar biasa. Artinya apa di sini, saudara? Saya mau katakan bahwa Alkitab membukakan bagi kita satu rahasia tentang kehidupan, bahwa kekuatan itu bertahan bahkan membawa kita kepada kemenangan bukan karena kekuatan fisik. Tidak bergantung kepada hal-hal yang kelihatan dengan kekekaran tubuh, dengan kebesaran modal dan lain-lain, tapi pada kekayaan batin. Terletak pada kebesaran jiwa, terletak pada dewasanya, cakapnya roh seseorang menghadapi semua persoalan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 44 ayat yang ke-7, dikatakan di sana, sebab bukan kepada panahku aku menaruh percaya, dan pedangku pun tidak memberikan aku kemenangan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini cukup jelas kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daud. Jadi hari ini kita berbicara tentang kuasa dari ketekunan, kita berbicara tentang suatu kuasa lain yang tidak kelihatan, yaitu kekuatan di dalam jiwa, di dalam batin, kekuatan di dalam roh seseorang karena perkenanan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita tentang kuasa hidup yang penuh kuasa. Kita sudah mulai dari kuasa dari penundukan diri, kuasa dari sepatah kata, kuasa dari kesaksian, kuasa dari puji-pujian, kuasa dari doa, kuasa dari kekudusan, kuasa dari sebuah persekutuan. Dan hari ini, hari yang terakhir, minggu yang terakhir dalam 8 serial khotbah tentang hidup yang penuh kuasa, yaitu kuasa dari ketekunan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai 4. Lalu nanti dilanjutkan Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan.
ayat 2 saja saudara, ayat 2 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 3 saya ulang. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekarang kita masuk ke pasal 5. Haleluya. Pasal 5 ayat 1 dimulai. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari-hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai ia telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Berarti kalau kita buka pintu, langsung nampak hakim yang sudah berdiri di ambang pintu itu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik bahwa Yakobus ini seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yakobus ini adalah saudara kandung Tuhan Yesus, seibu, semama. Mereka sama-sama punya ibu yang sama, bapa yang berbeda. Yakobus punya bapa yang namanya Yusuf, tukang kayu. Yesus Kristus punya bapa yang bernama Bapa di sorga. Tapi mama mereka adalah Maria, ibu Yesus. Jadi Yakobus ini sangat tahu betul bagaimana Yesus dan hidup Yesus. Bahkan dia semasa mereka satu rumah pernah menyindir Yesus. Dia berkata, kalau kamu mau terkenal, keluarlah, tunjukkanlah dirimu supaya kamu dikenal orang. Dan Alkitab mencatat beberapa kali bahwa saudara-saudara Yesus pun tidak menaruh percaya kepada Yesus. Jadi kita tahu bahwa bagaimana betapa skeptisnya dia dulu, betapa ragunya dia dulu, betapa suka menyindir Yesus dahulu. Tetapi kita bersyukur bahwa di kemudian hari ternyata Yakobus menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Yakobus menjadi orang yang bertobat. Setelah Yesus naik ke surga, dia menjadi rasul. Dalam pertobatannya menjadi rasul dan menjadi soko guru di Yerusalem. Dialah yang mengadakan persidangan di Yerusalem. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 15 tentang apa yang perlu ditetapkan bagi jemaat-jemaat di luar keyahudian. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketekunan adalah sebuah sifat yang baik. Tekun itu sebenarnya bukan sekedar sabar dan rajin. Ada orang berkata, apa itu ketekunan? Sabar pak, rajin pak. Dengar baik-baik. Ketekunan bukan sekedar sabar dan rajin. Ketekunan bukan juga keras kepala, tapi ketekunan adalah keras hati. Satu kekerasan, keteguhan hati yang bersungguh-sungguh, yang tidak mau urung, tidak mau undur. Sehingga orang berpikir, kenapa begitu kuatnya dia? Dan biasanya ketekunan ini, saudara, selalu didahului dari penderitaan. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat contoh-contoh pada orang-orang yang tekun. Yang pertama adalah penemu. Para penemu-penemu mereka adalah orang-orang yang tekun. Katakanlah seperti Thomas Alva Edison.
katakanlah Graham Bell dan banyak penemu-penemu lain yang kebetulan juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Para penemu-penemu itu mereka adalah orang yang percaya kepada Alkitab. Mereka yang menganut nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Yesus. Dan mereka menjadi penemu-penemu. Dan orang-orang yang banyak menerima hadiah Nobel adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kenapa mereka menjadi penemu? Karena mereka orang yang tekun, orang yang menyelidiki. Yang kedua, siapakah orang-orang yang tekun? Adalah orang-orang yang syahid, mati martir. Mereka sampai mati martir. Coba kalau kita teliti, bagaimana orang bisa mati martir kalau dia tidak berpegang teguh kepada yang dipercayainya. Kalau dia tidak berpegang teguh pada iman percayanya dan keyakinannya yang sungguh. Dia tekun dalam persoalan, dia tekun dalam penderitaannya. Bahkan kepada nama Yesus yang kepadanya dia percaya, dia tekun sekalipun ada banyak persoalan penderitaan, kesengsaraan yang menimpanya. Tapi dia tekun, itu sebabnya dia mati martir. Kalau dia tidak tekun, tentu dia sudah mengkhianat lebih awal, sudah menjadi pecundang lebih awal. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan ada kuasa di dalam ketekunan. Semua yang ditekuni seseorang akan mengangkat orang itu kepada kesuksesan. Saya ulang, ada kuasa dalam ketekunan. Semua yang ditekuni oleh seseorang akan mengangkat orang itu kepada kesuksesan. Tetapi orang-orang yang patah hati, orang-orang yang lalai akan jatuh di hadang keengganannya dan kemalasannya sendiri. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, ada banyak perumpamaan. Kita tahu ada sebuah perusahaan di Jepang namanya Sony. Dulu namanya adalah Tokyo Tsushin Kogyo. Tapi karena sudah ada nama itu, TTK itu, yaitu Tokyo Tsushin Kogyo itu, maka akhirnya digantilah namanya dan dia mencari nama Sony. Sebenarnya cukup singkat, saudara. Tapi orang-orang berpikir kenapa ganti nama Sony? Apakah nanti akan populer? Nah, saudara kekasih, orang berkata mari bergabung sajalah. Biarlah apa yang sudah dirintis orang kita ikuti. Tapi Sony tidak, dia tetap bertahan. Dalam persaingan bisnis industri ke depan juga dalam game dan elektronik, dia akhirnya juga bersaing, bahkan dengan Nintendo bersaing. Tapi dalam ketekunan, bahkan ada sebuah perusahaan Amerika berkata pada waktu itu, marilah, kami sudah merintis begitu lama. Kalau Anda memulai lagi dari nol, kamu akan ketinggalan jauh. Tapi Sony berkata, sebagaimana Anda telah merintis dan sekarang menjadi besar, kami juga akan merintis dan kelak akan menjadi besar. Dan ada yang hebat dicatat pada waktu itu, mereka membuat tape recorder, mesin rekam juga, dan juga tape recorder yang dibuat di taman-taman Walkman. Pada waktu itu zamannya Walkman. Sekarang orang kalau dengar pakai handphone, pakai headset. Dan itu saudara dibuat oleh Sony dan disebar di taman-taman dan mulailah sampai ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis, dia buka cabang-cabangnya. Apa kata kuncinya? Ketekunan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana kita melihat ketekunan ini bekerja dengan sangat luar biasa. Yang pertama saudara, ia lahir dan terbentuk dari sebuah penderitaan. Ia lahir terbentuk dari sebuah penderitaan. Mari kita kembali ke pasal 1, saudara. Dikatakan di sana, pasal 1 ayat 2 itu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah. Jadi kata anggaplah sesungguhnya hanyalah sebuah pemikiran bahwa walaupun sebenarnya jatuh kepada penderitaan itu tidak enak, dan semua orang pasti berkata tidak enak jatuh ke dalam penderitaan, tidak nyaman jatuh ke dalam kesengsaraan, tapi firman Tuhan berkata anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu kehormatan dari Tuhan. Jadi penderitaan itu melahirkan ketekunan, saudara. Harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan, sebagai satu kesempatan emas yang diperoleh atas pengaturan Tuhan. Tuhan mengatur hidup kita. Tuhan memposisikan kita. Ada bagian-bagian yang sesungguhnya kita harus masih izinkan dikerjakan oleh Tuhan. Ada porsi. Saudara perhatikan, ada banyak orang sudah menata hidupnya begitu bagus menurut ukurannya. Dia sudah cari uang begitu banyak dan dia sudah mengatakan tahun sekian saya selesai kuliah, tahun sekian saya selesai sudah bekerja, tahun sekian saya menikah, tahun sekian saya begini, dan semua sudah ditata. Tapi Tuhan hanya seketik saja bisa mengubah. Covid muncul, semua berubah, saudara. Covid hadir, semua berubah. Semua putar haluan, semua banting setir.
Karena apa? Hanya satu jentik jari saja sama Tuhan. Raja Babel yaitu Nebukadnezar sudah merasa paling hebat. Dia bisa buat taman gantung. Tapi cuma sejentik saja diputar Tuhan saja, satu sekrup urat-urat di kepalanya. Dia menjadi gila. Dia menjadi seperti binatang, seperti hewan. Dan tinggal di padang belantara dan makan rumput. Berembun siang dan malam. Hanya sejentik saja. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa ketekunan melalui penderitaan itu adalah pengaturan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada penderitaan, jangan langsung tolak. Ada rute yang bernama sengsara, jangan langsung bersungut-sungut. Ada jalan yang sebenarnya harus kita lewati yang bernama penderitaan. Jangan ngedumel, jangan menggerutu. Jangan kita langsung bersungut-sungut dan menolak. Sebab saudara pasti kalah saudara kalau kita bersungut-sungut. Sebab penderitaan yang dijalani dengan sikap hati yang benar akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membentuk kita menjadi pribadi pemenang. Katakan amin saudara. Saya ulangi. Sebab penderitaan yang dijalani dengan sikap hati yang benar akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang pemenang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, penderitaan membentuk kita melalui ketekunan. Penderitaan yang ditangkis, yang dielak, yang dibuang, yang dicampakkan oleh orang-orang tertentu tidak akan membentuk orang itu. Membentuk dalam arti tidak menempa menjadi tajam, tidak menempa menjadi lebih ulet, tapi justru membuat orang menjadi sembarangan, menjadi orang sembrono dan pasti menjadi orang-orang yang gagal. Karena itu jangan buru-buru lari dari sebuah penderitaan. Firman Tuhan menasihatkan kita jangan buru-buru lari dari sebuah penderitaan. Jangan lekas-lekas menghindar saat datang persoalan. Jangan terus cepat-cepat mencari kambing hitam. Jangan langsung melemparkan tanggung jawab dan mundur diri. Orang-orang seringkali berkata, oh saya mundur. Sepertinya kelihatannya rendah hati. Orang-orang yang mundur dari jabatan, dari posisi, kelihatannya seperti orang yang rendah hati. Tapi justru sebenarnya adalah pengecut, saudara. Orang-orang harus berani memikul tanggung jawab dan mulai menjalani sebuah ketekunan. Ayah-ayah yang hebat lahir dari penderitaan yang hebat dan melewati ketekunan. Ibu-ibu di rumah tangga yang hebat dengan anak-anak yang hebat lahir dari ketekunan, melewati kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada orang hebat yang lahir begitu saja. Saudara, kita tidak seperti Mr. Bean yang lahir langsung sudah dewasa. Kita mengalami banyak proses dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan. Dalam pasal 5 tadi kita melihat bagaimana bagaimana Yakub memposisikan Ayub sebagai perumpamaannya. Dikatakannya di sana bahwa di dalam ayat 11 bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Ayub orang yang seketika mengalami persoalan berat. Seorang konglomerat pada zamannya. Ada teman-temannya dan dialah terkemuka pengusaha pada zaman itu di tanah Uz, kata Alkitab. Saudara mungkin berkata, oh itu Pak kisah Ayub masih banyak perbantahan. Saya tidak perlu berbantah karena dia adalah firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik, tetapi Alkitab mencatat dia bertekun dalam sengsaranya. Dia bertekun di dalam penderitaannya. Sekalipun anak-anaknya 10 orang telah meninggal, hartanya ludes, lenyap, habis, raib dalam satu hari. Istrinya mengutuki dia dan bukan cuma mengutuki dia dan pergi meninggalkan dia. Tapi ia bertekun terus mengasihi Tuhan Allahnya. Istrinya berkata, masihkah engkau terus bertekun dengan Tuhanmu itu? Dan Ayub berkata, mengapa engkau berbicara seperti perempuan dursila? Pantaskah kita menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Dan Allah berkenan, Allah berhak berdaulat untuk semua itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menghindar adalah orang-orang yang pengecut. Rasul Paulus menyebut penderitaan sebagai kesengsaraan, saudara. Mari kita buka Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5. Dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga kita bisa membaca di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi penderitaan yang dikatakan oleh Yakub disebut juga oleh Paulus dalam sebutan kesengsaraan.
masih lebih berat, saudara. Jadi kesengsaraan itu katanya menimbulkan ketekunan. Jadi Rasul Paulus menyebutkan penderitaan itu atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan katanya menimbulkan tahan uji. Jadi kalau orang sengsara, menderita, dijalani dengan tekun, ketekunan menjadikan kita tahan uji. Tahan uji. Saudara kekasih, barangkali kita berkata bukan cuma tahan uji Pak, tapi tahan banting. Punya kemampuan adaptatif dan punya kemampuan antisipatif. Dari sanalah lahir saudara pengharapan. Dalam ayat keempat dalam Roma 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebenarnya saudara, orang yang tekun itu adalah orang yang mampu melihat pengharapan jauh di depan. Dia bisa mampu melihat pengharapan jauh di depan sana, sehingga di dalam sengsara hari ini dia bisa tekun demi apa yang diharapkannya di sana. Baginya sesuatu yang ada di sana itu sangat real. Inilah ciri-ciri orang yang visioner, saudara. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketekunan adalah pemberian Allah saat kita berada pada sebuah penderitaan. Jadi ketekunan itu adalah pemberian anugerah Allah saat kita berada pada sebuah penderitaan atau kesengsaraan. Allah lah yang sumber ketekunan. Allah sendiri yang berikan ketekunan itu. Hal itu ibarat tangan Allah yang menggenggam tangan kita saat kita berjalan di dalam kegelapan dan kesulitan. Dan Tuhan menuntun kita melalui ketekunan itu. Jadi saudara, ketekunan itu adalah seperti tangan Tuhan yang memegang anaknya. Saya masih ingat ketika masa-masa saya dulu masih di Solok Selatan. Kita setiap kali mau pergi ke pasar setiap hari Minggu dari PTP 8 Emplasmen itu mau pergi ke Sungai Sungkai, ada jembatan kecil dan waktu itu jalanan belum bagus. Jadi kita kalau lewat harus melewati titian. Dan kalau melewati titian saya tidak izinkan putra saya yang sulung Yohanes untuk berjalan sendiri. Pasti saya pegang tangannya. Walaupun dia bilang, Papa, abang bisa jalan sendiri, abang nggak apa-apa, abang nggak usah dipegang. Oh, saya bilang tetap saya pegang. Saya pegang dan saya tuntun dia berjalan dan dia bisa melewatinya dengan saya. Itulah ketekunan di dalam sebuah penderitaan. Jadi saudara, jangan kita takut ketika kita mengalami sengsara dan penderitaan. Kalau kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak undur dan lari menghindar tanggung jawab, kita tidak bersungut-sungut, ngedumel dan lari dari semua proses keadaan itu, Tuhan akan menyertai kita. Itulah kuasa dari ketekunan itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bisakah kita bayangkan kalau sel-sel jeruji-jeruji di penjara-penjara, di lembaga-lembaga permasyarakatan bisa bercerita, bisa bersuara, bisa bertutur, maka mereka akan bercerita betapa banyaknya orang-orang yang pernah berada dalam penderitaan, mengalami mendekam di dalam sel-sel penjara, tekun di sana dan meratapi, merasakan bagaimana penderitaan itu mereka lewati berkat pertolongan Tuhan dan mereka bertobat. Ada banyak sekali saudara. Kalau peranjang-ranjang di rumah sakit, dinding-dinding rumah sakit bisa bercerita, bertutur tentang orang-orang yang menderita sakit penyakit, lalu mereka merintih, berdoa, percaya kepada Tuhan dan melewatinya dengan tekun sambil terus menyelidiki hatinya sendiri, lalu mereka bertobat. Pasti saudara kita tahu ada banyak sekali orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya kita kenapa perlu tekun, karena ketekunan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Ketekunan itu adalah anugerah Tuhan yang lahir dari penderitaan dan kesengsaraan. Yang kedua, saudara kekasih dalam nama Tuhan, hanya orang-orang yang tekunlah yang beroleh upah. Kalau kita membuka kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10, saudara, Ibrani 10 ayat 35 dan 36, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah ini dia, jangan lepaskan. Jangan buru-buru lari, jangan buru-buru meletakkan tanggung jawab. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan buru-buru melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Tidak ada orang yang besar yang tidak dimulai dari kecil. Semua yang besar dimulai dari kecil. Semua yang mulia dimulai dari yang hina. Semua yang tinggi dimulai dari yang rendah. Saya percaya tangan Tuhan tetap menuntun hingga sekarang. Bagaimana orang-orang yang tekun dibawanya kepada keberhasilan. Jadi saudara, kita percaya akan hal itu.
Orang tekun itu, saudara, sanggup melihat penggenapan pengharapannya, sekalipun itu masih jauh. Itulah yang membuat ia bertahan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mencatat pada umur 75 tahun Abraham dijanjikan akan memperoleh anak laki-laki, dan itu bukan Ismail, tapi Ishak. Dan 25 tahun dia menanti. Kalau 25 tahun itu sudah 5 kali pemilihan umum, saudara. Sudah 5 kali ganti presiden kalau tiap kali periode presidennya ganti. Tapi saudara, dalam 25 tahun Abraham bertekun dan dia sudah tua dan istrinya sudah menopause. Sudah tidak mungkin lagi. Dan saudara tahu, tidak mungkin bermesra-mesraan lagi. Tidak mungkin mereka punya hasrat seksual dalam usia setua itu. Menurut catatan di mana Sarah juga sudah tua. Tapi karena mereka tekun memegang janji Allah, mereka terus mencoba, mereka terus berupaya, mereka terus berikhtiar, mereka terus memegang janji Allah, mereka terus berharap, mereka percaya kepada janji dan perkataan Allah dan bukan kepada kekuatan mereka. Mereka tidak melihat kepada diri mereka, tapi mereka melihat kepada kemampuan dan kesanggupan Allah. Orang-orang yang tekun barangkali akan diejek, dihina, dicaci. Bagaimana Nuh membangun bahtera di tengah-tengah situasi, keadaan, kondisi, dan letak geografis yang tidak mungkin. Orang bikin perahu bukan di laut. Orang bikin perahu bahtera besar bahkan di gunung, saudara. Ini sangat menimbulkan ejekan-ejekan, hinaan-hinaan. Saudara, kita sedang berada pada zaman di mana seperti Nuh mengalami ejekan, hinaan-hinaan. Banyak orang menganggap kita tidak cekatan mengambil kesempatan. Banyak orang menganggap orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak lihai dan tidak tahu menggunakan peluang. Dan orang berkata kalau kita tidak cepat kita nggak dapat. Kalau kita nggak lihai kita nggak berhasil. Tapi dengar, orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan, ucapan dan kata-kata Tuhan, teguran dan nasihat Tuhan, sekalipun yang menderita untuk seketika lamanya, tapi Alkitab mencatat kita akan menerima upah yang dijanjikan kepada kita. Katakan amin, saudara. Jadi orang yang tekun itu sanggup melihat penggenapan pengharapannya, sekalipun itu masih jauh. Itulah yang membuat ia bertahan. Jadi Abraham dan Sarah selalu try, coba dan terus melakukan, terus berupaya, terus berikhtiar, dan mereka menggenapi janji Allah. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, hari ini barangkali saudara punya pergumulan. Ada banyak orang berkata, enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan, tahun depannya lagi. Enggak tahun depannya lagi, tahun depannya, dan depannya lagi. Saudara, mari percaya, tatap istrimu dan berkata, sabar sayang, Tuhan akan memberikan. Istri berkata, sabar sayang, Tuhan kepada suami, sabar, Tuhan akan memberikan. Ayah berkata kepada anak-anak, sabar, sabar anakku, Tuhan akan memberikan. Tuhan bukan Allah yang lalai, sekalipun kelihatannya seperti dia menunda. Tapi bagi Tuhan ada waktu yang tepat dan dia selalu memandang ketekunan kita. Saudara, hasil-hasil karya sang maestro, apakah itu patung dari Michelangelo, apakah itu lukisan dari Leonardo da Vinci, semua itu adalah karya-karya maestro. Kalau kita menyebut panggilan atau sebutan maestro-maestro Indonesia juga, bagaimana lukisan-lukisan hebat adanya di istana zaman Soekarno, dari Basuki Abdullah, atau lukisan-lukisan hebat yang ada di seluruh penjuru dunia dari Avandi, Yono, dan lain-lain, itu adalah hasil dari ketekunan, hasil dari polesan kuas kecil dan kuas besar, hasil dari pahat besar dan pahat kecil. Semua dilakukan dalam ketekunan. Tidak ada karya besar yang tidak lahir dari ketekunan. Saudara, hidup kita hari ini dan hidup kita masa depan ditentukan oleh ketekunan kita. Hari ini adalah ditentukan ketekunan kemarin, dan hari besok ditentukan oleh ketekunan hari ini. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai abai. Mari kita percaya ada kuasa dari sebuah ketekunan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Jadi saya masih melihat bagaimana orang Kristen mula-mula. Kalau saudara nonton film-film atau menyaksikan film seperti Quo Vadis atau belajar kitab kisah para rasul, saudara akan melihat para martir, orang-orang yang mati
syahid, dianiaya saudara. Orang-orang yang teraniaya yang beribadah di katakom, di lubang-lubang, di gua-gua di Roma, dibakar dari ujung gua sana, dibakar dari ujung gua sini, dan ada smoke, ada asap yang membunuh mereka. Dibawa mereka ke jadi gladiator, diadu dengan binatang di lapangan-lapangan, disalibkan dan dibakar menyala di lampu-lampu taman untuk disaksikan oleh Nero yang sudah mulai penyakit jiwa dan tertawa-tawa terbahak-bahak menyaksikan para martir mati perlahan-lahan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik, itu adalah ketekunan. Kalau tidak, tentu gereja sudah mati dan tidak akan ada lagi sampai hari ini. Tapi lihatlah, darah para martir itu membangun dan menjadi benih gereja, benih kerajaan Allah yang lebih luas. Beberapa hari lalu ada 4 orang yang dibunuh, ditembak dengan sadis, dipenggal kepalanya, dibakar rumahnya, dan dibakar gerejanya. Saudara dengar baik-baik, itu adalah benih para martir untuk membangun dan memperbesar kerajaan Allah. Saya percaya saudara, lebih banyak lagi jumlah orang-orang yang akan bertobat, yang tunduk kepada Yesus. Dan saya percaya seperti halnya terjadi kepada Rasul Paulus, hari-hari ini kita berdoa bisa terjadi juga kepada orang-orang yang membenci nama Tuhan, justru akan memihak dan membela nama Tuhan tanpa menyayangkan nyawanya sendiri. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yusuf dibuang, dimasukkan ke sumur, dibuang, dijual kepada para pedagang-pedagang. Lalu dijual sampai ke Mesir, tinggal di rumah Potifar, dituduh berhubungan gelap atau melakukan pelecehan seksual kepada istri Potifar, padahal justru dia ada yang dilecehkan. Seringkali dia disebut mengganggu, dialah yang diganggu. Kalau dilihat catatan pengadilan atau catatan kasus pidananya, pastilah orang berkata, oh Yusuf itu rupanya pernah berbuat dosa, berbuat jahat. Tapi justru saudara, karena dia tidak berbuat jahatlah makanya dia masuk penjara. Kalau dia mau menginginkan atau mau memenuhi hasrat nafsu besar seksual daripada istri Potifar, mereka akan membangun hubungan love affair, hubungan gelap, perselingkuhan, dan mereka akan menjalin kebersamaan dan tentu tidak masuk penjara. Tapi Yusuf berkata, bagaimanakah aku bisa berdosa kepada Tuhanku? Lalu dia melarikan diri dan akhirnya dituduh dan dia masuk penjara. Tapi dia tekun. Dari dalam penjara pun Allah sanggup mengangkat seorang Yusuf dan menjadi mangku bumi di Mesir. Dialah yang mengatur segala sesuatu pada masa sukar, pada masa paceklik, sehingga terselamatkanlah nyawa orang-orang Yahudi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena ada kelaparan, saya seperti melihat ada settingan-settingan iblis membuat supaya Yahudi ini melalui cara-cara yang alami dan cara-cara genosida berapa kali supaya dibunuh dan hilang, sebab dari Yahudi akan muncul keselamatan itu Yesus Kristus dari marga Yehuda. Tapi dengar baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah saudara, Yusuf tekun. Ketekunan adalah syarat bagi orang-orang beriman untuk bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Ini yang ketiga, saudara. Ketekunan adalah syarat bagi orang-orang beriman untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka kitab Wahyu pasalnya yang pertama. Kitab Wahyu pasal pertama, ayatnya yang ke-9. Saudara, dikatakan di sana, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus. Yohanes ini adalah murid saudara Yakobus, murid Tuhan Yesus. Lalu dia dibuang ke Patmos oleh Kaisar Domitianus. Lalu di Patmos dia mendapat wahyuan penampakan dan dia menuliskan pembukaannya dengan berkata, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam ketekunan. Kesusahan, ketekunan dalam hal apa? Dalam hal menantikan Yesus Kristus. Lalu dikatakan juga dalam pasal 14, saudara. Dalam pasal 14 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, saudara, dalam ayat ke-12. Mari kita baca, kita lihat, dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi betapa hebatnya rahasia dari ketekunan itu, saudara. Itulah syarat bagi orang-orang beriman untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ketekunan, saudara, orang tidak mungkin bisa bersabar menanti-nantikan Tuhan. Orang yang tak bertekun dalam imannya tidak mungkin sanggup menanti-nantikan Tuhan.
Kalaupun dia menanti-nantikan, dia akan tertidur. Itu sebabnya dalam perumpamaan itu, kalaupun katanya lemah, ada minyak persediaannya. Ada sebuah kemampuan yang tersimpan. Itulah ketekunan itu. Dia akan tertidur dalam kegelapan. Orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan akan mencari kesenangannya sendiri dan lupa akan penantiannya. Karena dia terlalu asik bermain, sudah menikmati lingkungannya, dan dia lupa menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya akan akhiri. Dengar baik-baik. Orang tekun dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya berkata dalam pasalnya 40 ayat 31 dikatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku kekasih, saudara percaya bahwa burung Raja Wali mempunyai keunikan. Saya tidak perlu ceritakan lebih panjang, tapi saudara bisa mencari sendiri bagaimana Raja Wali memperbaharui paruhnya, bagaimana Raja Wali harus memperbaharui kuku-kukunya, dan dia harus puasa dalam penderitaan yang sakit. Dia harus lukai sendiri tubuhnya, dia harus lukai sendiri paruhnya, cotok-cotok batu supaya lepas, lalu muncullah paruh yang baru. Saudara, jika tidak dia akan mati dan dia tidak memperpanjang usianya. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Raja Daud berkata dalam Mazmur 44 ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Artinya apa? Ada porsi Tuhan, yaitu melalui ketekunan itulah kita mengizinkan Allah bekerja untuk apa yang sebenarnya sudah kita kerjakan tapi ternyata tidak sempurna, atau untuk apa yang tidak bisa kita kerjakan tapi Tuhan mengerjakannya bagi kita. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan suci. Mari siapkan hati kita berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Mari dengan rendah hati, berdirilah di tempat saudara berada. Angkatlah tanganmu. Kalau engkau masih menganggap dirimu dan mendapati dirimu masih kurang tekun, mari lebih tekun. Kalau engkau berpikir ada satu pokok doa pengharapan yang belum jelas dan belum dapat dan belum terrealisasi, nantikanlah Tuhan, percayalah, jalanilah hidup dengan tekun dan terus percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta. Tapi kita perlu dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita, mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita nyanyikan ini dari awal. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, lihatlah umat-Mu dan dengarlah. Lihatlah umat-Mu dan sambutlah. Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami ketekunan, bahkan kehidupan kami dalam asuhan Bapa-Bapa kami adalah sebuah perjalanan ketekunan. Kau telah menampakkan kepada kami dalam Yesus bagaimana ketekunannya melebihi segala sesuatu, penderitaan yang dialaminya. Bagaimana juga Ayub dalam penderitaannya dan bersabar bertekun, dan Tuhan memberikan kepadanya upah yang luar biasa. Mampukanlah kami melewati hari-hari kami dalam ketekunan. Di dalam ketekunan menekuni usaha dan bisnis, menekuni segala pekerjaan-pekerjaan, proses dalam rumah tangga, dalam suami istri, dalam menantikan buah-buah kandungan, anak yang Tuhan janjikan, dalam menantikan kesuksesan. Tapi lebih dari itu Bapa, ketekunan hidup sebagai orang percaya di muka bumi yang penuh ejekan, hinaan, dan orang-orang durhaka. Tapi Tuhan, kami percaya apabila kami tekun, kami akan berjumpa, bertatap muka dengan Tuhan Yesus dan menerima upah yang dijanjikannya bagi kami untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di rumah Bapa yang disediakannya kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami melalui tubuh Kristus dan darahnya. Kami menerimanya Tuhan dengan iman, berkuasalah atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari angkatlah, peganglah roti di tangan kananmu. Saya minta setiap keluarga bisa memegang roti, membagi-bagi roti. Kepala keluarga bisa megang roti, membagi-bagi, dan setiap kita memegang di tangan kanan roti, di tangan kiri anggur. Dan saudara dengarlah baik-baik firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang pindahkanlah cawan anggur ke tangan kanan, angkatlah tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah tanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu dan bersekutu dalam kebenaran-Mu. Merdekakanlah kami. Kami telah makan roti, yaitu tubuh-Mu sendiri, dan minum anggur, yaitu darah Yesus sendiri, yang menjadi gambaran bagi kami bahwa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami dalam kebodohan, dalam kepicikan. Tapi kami telah dibebaskan, kami bersuka cita atas kucuran darah Tuhan dan juga tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Bapa,
Bapa, biarlah Tuhan Engkau baharui hati kami selalu untuk semakin mengasihi Tuhan. Hari ini Bapa, Tuhan yang selalu meneguhkan kami. Kami berada pada bulan Desember, hari yang minggu yang pertama, dan kami percaya Tuhan, kami sudah berada pada bulan terakhir dari tahun 2020. Beberapa bulan tahun ini berjalan, kami langsung dilanda pandemi. Dunia dilanda pandemi. Hanya kepada Tuhan kami berharap untuk tahun depan, tahun berkat dan rahmat dari Tuhan, apabila kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, mencintai Engkau dan kebenaran-Mu, kami percaya kami hidup dalam pemeliharaan-Mu. Sekarang Bapa yang baik, Tuhanlah memberkati umat-Mu, Tuhanlah mencurahkan rahmat-Mu yang besar. Lindungilah mereka ya Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, Bapa dan Ibu, para saleh Kristus, kembalilah. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuh, hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Ibadah raya minggu kita sudah selesai. Silakan setiap anggota keluarga boleh bersapaan, berkasih-kasihan. Dan saya percaya saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dua hal. Yang pertama, besok pada jam 7 malam kita membuka YouTube channel kita, dan ajaklah kawan-kawan, beritakanlah kepada yang lain. Kita beribadah dalam ibadah perayaan Natal GBI Sola Gracia yang biasanya kita lakukan dengan bertatap muka di gedung. Hari ini kita ibadah melalui online. Yang kedua, hari Rabu adalah Zoom Penjala. Kita berjumpa pertemuan di udara dalam Penjala Rabu, dalam Komsel, dan kita bersama-sama. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom.